Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul I'm Underage But I'm Not a Child 2017. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Oriama Karin. Oriama Karin adalah anak perempuan dari seorang bilioner bernama Oriama Kazuki. Karin selalu diperlakukan bak seorang ratu sejak ia kecil dan ia tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Di pagi hari, tepatnya di ulang tahunnya yang ke-16, bodyguard pribadinya bernama Kaburaki dan para pembantunya langsung membangunkan Karin serta menggotongnya ke kamar mandi. Karin yang masih mengantuk tidak sadar betul bahwa dirinya sedang didandani oleh para pembantunya. Mereka memandikan serta mempersiapkan Karin untuk pergi ke sekolah pada pagi itu. クラス分け担任の紹介本日は折山かりん様の記念すべき Setelah dimanjakan, Karin diberitahu bahwa ia mendapatkan banyak hadiah dari para bilioner di seluruh dunia. Lalu, ia pun duduk di mobil limosin demi bisa mengikuti sekolah offline pertamanya. Di sini, teman sekelas Karin bernama Ebina sengaja membawa Karin seikat bunga. Sama seperti Karin, Ebina juga berasal dari keluarga kaya raya dan kedua orang tua mereka saling mengenal satu sama lain. Ebina sudah naksir kepada Karin sejak lama, namun Karin hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Setelah itu, Karin mendengar para cewek sedang bergosip tentang seorang siswa baru di sekolah mereka. Tanpa pikir panjang, Karin yang penasaran pun mencoba untuk melihatnya dan sama seperti siswi lainnya, Karin juga terpesona oleh ketampanan seorang siswa bernama Nao. Melihat Nao yang sedang bermain sepak bola, Karin langsung tertarik kepadanya. Saking tertariknya, Karin malah berjalan ke tengah lapangan sampai-sampai ia pun harus terkena sebuah bola serta berujung Nao menyelamatkannya. Di malam hari, orang tua Karin merayakan pesta ulang tahun mewah untuk Karin. Mereka bernyanyi, berdansa, dan bersenang-senang. Karin dihadiahi gaun pernikahan oleh orang tuanya. Salah satu orang kepercayaan keluarganya berkata kepada ayah Karin, jika Karin harus menikah setelah ulang tahunnya yang ke-16, di mana calon suami Karin yang dipilih akan membuat Karin menjadi orang yang lebih baik serta bahagia selamanya. Tapi, Karin pun menegaskan bahwa ia akan menolak semua pria dan hanya menginginkan Nao. Karin lalu mengamuk dan membanting barang-barang serta tidak memberi ayahnya kesempatan untuk berbicara. Merasa nggak bisa berbuat banyak, ayahnya pun langsung memberikan info bahwa calon suaminya adalah Nao. Ayah Karin sengaja membeli Nao sebagai seorang suami hanya untuk memenuhi keinginan Karin. Ketika mereka diminta untuk bertukar cincin, Nao berkata bahwa lebih baik acara tukar cincin tidak dilaksanakan karena pernikahan mereka bersifat rahasia. Di sini, Karin pun setuju dengan usulan Nao dengan alasan mereka sudah menikah di usia yang sangat muda. Setelah pernikahan selesai, Nao sengaja membawa Karin ke rumahnya, di mana Nao hanya memiliki satu kamar tidur saja dengan ukuran yang sama seperti kamar mandi dari Karin. こちらでございます。新居は限りなく質素。 Karin diberitahu bahwa ia harus beradaptasi dengan suaminya yang sangat-sangat miskin. Karin juga merasa bingung bagaimana mereka bisa nyaman di rumah tersebut. Namun si tersangka, saat hari semakin malam, Nao malah menyuruh Karin untuk tidur di ruangan sebelah karena Nao mengungkapkan bahwa ia tidak mencintai Karin, di mana tujuannya menikah hanyalah untuk mendapatkan harta kekayaan dari ayahnya Karin yang sangat-sangat kaya. Saat ia terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan Karin yang tidak memiliki kebiasaan bangun sendiri membuatnya terlambat untuk datang ke sekolah. Pemilik rumah berkata jika Nao sudah berangkat pagi-pagi terlebih dahulu meninggalkan Karin. Berbeda dengan Karin yang masih mencoba untuk mandi, namun ia tidak tahu bagaimana caranya menyalakan air panas. Bahkan setelah bersusah payah melakukan hal sepele itu, Karin pun harus tersesat di jalan.
Dan pada akhirnya barulah Karin tiba di sekolah untuk mengikuti sebuah pembelajaran. Namun sayang, belum lama tiba, jam sekolah pun sudahlah usai dan ia akan pulang. Singkat cerita, di malam harinya Nao terlihat emosi menunggu kedatangan Karin karena seisi rumah sudah seperti kapal pecah. Jelas Karin pun langsung menangis karena ia tidak tahu menau bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan rumah. Merasa nggak tega, mulai esok hari Nao langsung berjanji untuk membantu Karin agar kehidupan mereka berdua bisa berjalan lebih baik lagi. Nao mengajarkan bagaimana caranya menyalakan air panas, bagaimana caranya menggunakan vacuum cleaner, dan bagaimana caranya untuk memasak mie. Yang hebatnya, dalam beberapa hari Karin sudah terbiasa dengan berbagai kebiasaan itu. Terlihat kalau Karin sengaja memasak makanan untuk Nao dan rasanya pun sangatlah enak. Hanya saja, Nao begitu terkejut kalau ternyata Karin sudah menghabiskan setengah uang bulanannya hanya untuk memasak makanan itu. Ya, karena terlihat panik, Karin pun sengaja menelpon ayahnya demi meminta jatah uang. Di sini mereka berdua dipanggil untuk menemui orang tua Karin sambil terus menjelaskan situasi keuangan mereka. Dan di saat ayahnya Karin menawarkan bantuan, Nao malah menolaknya secara mentah-mentah. Di mana ia berkata kalau ia bersama Karin ingin mengendalikan keuangan mereka dan tidak mau memanfaatkan kebaikan ayahnya Karin. Dan yang bikin kaget, saat mereka berdua akan pergi, Karin langsung meminta maaf kepada para chef karena selalu melempar makanan mereka. Lantas orang tuanya Karin beserta Kaburaki pun sangat terkejut. Mereka begitu bahagia karena itu adalah permintaan maaf pertama Karin kepada siapapun selama ia hidup di dunia ini. Lalu saat istirahat sekolah, mereka berdua sengaja duduk di bangku yang berbeda agar tidak dicurigai. Terlihat ada beberapa cewek yang sengaja mendatangi Nao sambil menawarkan berbagai makanan kepadanya. Melihat hal tersebut, Karin langsung cemburu lalu mengusir mereka secepat mungkin. Di saat yang bersamaan, seorang siswi bernama Matsui sengaja memandangi Nao dan terlihat sangat marah. Saat di rumah, Karin bertanya tentang sosok Matsui, tapi Nao tidak mau membicarakannya. Karin terus memaksa sehingga membuat Nao kesal dan pergi dari sana. Ya, dan akhirnya Karin pun bisa bertemu dengan Matsui. Di sini, sebenarnya sih Karin ingin memberitahu Matsui bahwa ia sudah menikah dengan Nao. Tapi ia masih berusaha untuk menahan emosinya itu. Matsui yang berpikir jika mereka berpacaran langsung meminta Karin untuk memutuskan hubungan mereka sesegera mungkin. Dengan alasan Matsui berkata kalau Nao sengaja berpacaran dengan Karin hanya demi tumpukan uang. Karin yang lugu merasa tidak ada yang salah jika menjalin hubungan dengan seseorang demi uang. Nyatanya Karin bahagia dan tidak keberatan meski harus mengeluarkan uang, apalagi ayahnya itu adalah seorang konglomerat. Namun tanpa disadari, Nao ternyata sudah mendengar percakapan mereka dan cukup senang karena Karin tidak bereaksi berlebihan. Saat di rumah, Karin merasa perubahan sikap Nao yang sangat-sangat jauh lebih positif. Namun ia tidak bisa berkata apa-apa sampai di hari berikutnya Nao mengetahui jika Karin sudah meminta bantuan kepada Kaburaki beserta Ebina untuk melancarkan ujiannya. Dari situlah Nao tidak lagi tinggal diam dan ia mulai mengajari Karin di setiap waktu. Bahkan Karin juga niat untuk mencatat tiap-tiap pelajaran hingga membuat guru beserta teman-teman sekelasnya langsung terkejut. Agar lebih semangat, Nao berjanji akan pergi berkencan dengan Karin jika Karin mendapatkan ranking yang sangat bagus. Dan jelas hal tersebut sudah menjadi motivasi untuk Karin agar ia belajar lebih giat lagi. Saat akan pulang ke rumah, terlihat sekelompok pria berbaju hitam sengaja menculik Karin. Mereka membawanya ke tempat Ebina yang ternyata Ebina mengetahui tentang pernikahan Karin beserta Nao. Ebina mengancam akan memberitahu kepala sekolah tentang hal itu, serta memintanya supaya Karin dan juga Nao dikeluarkan dari sekolah jika Karin tidak menceraikan Nao secepatnya. Kemudian, Karin disekap di salah satu ruangan oleh Ebina.
Di sini, ia pun mendapat telepon dari Nao yang dimana Nao sendiri sudah mencari-cari sepanjang hari serta mencemaskan Karin. Nggak bisa berkutik banyak, Karin langsung menceritakan semua tentang apa yang diinginkan Ebina sambil meminta Nao untuk segera menjemputnya. Ebina yang sudah berteman dengan Karin sejak kecil pun merasa paling tahu akan apa yang Karin impikan. Salah satunya adalah Karin ingin berdansa dengan pria yang berwibawa serta ingin merayakan pernikahannya sambil mengundang ratusan tamu. Merasa kalah dalam hal finansial, Nao sadar bahwa Karin layak mendapatkan pria seperti Ebina yang bisa mengabulkan semua mimpinya. Dari situlah, Ebina langsung merasa optimis karena dirinya jauh lebih unggul. Sampai-sampai ia sengaja menyuruh Karin untuk pergi kencan bersama Nao selama 1 hari. Di hari selanjutnya, mereka bertemu di sebuah jembatan dan pergi ke sebuah akuarium. Sampai pada akhirnya, di akhir-akhir kencan mereka berjanji akan selalu mendukung satu sama lain. Hanya saja, setelah itu Nao meminta agar mereka segera bercerai demi kelangsungan hidup antara Ebina dan juga Karin. Saat hari berganti, Nao sengaja keluar dari sekolah sampai-sampai ia pun harus bertengkar hebat dengan ibunya. Usut punya usut, Nao akan melakukan apa saja agar ia tidak lagi bertemu dengan Karin. Di sisi lain, orang tua Karin juga merasa begitu cemas namun tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan Nao. Sementara itu, Ebina sengaja mengunjungi Karin serta meminta untuk pergi berkencan. Terlihat, Ebina langsung membawa Karin ke sebuah istana agar mereka berdua bisa berdansa secara romantis. Ya, dengan terpaksa, Karin harus menikmati suasana itu, walau di lubuk hatinya, ia lebih memilih tinggal di rumah sempit bersama Nao. Di tempat lain, Kaburaki bertemu dengan Nao dan memberinya surat penceraian. Ia juga memberitahu Nao mengenai buku dongeng favorit Karin yang menceritakan kisah dari seorang permaisuri. Setelah membaca buku itu, Nao sadar betul bahwa ia seharusnya tidak menyerah begitu saja atas segala cintanya kepada Karin. Yang dimana dengan segala kejantanannya, Nao segera pergi ke tempat Ebina sambil berkata bahwa Karin adalah miliknya. Dan siapa sangka, Ebina langsung menjawab kalau Karin memang sudah menolak cintanya karena Karin benar-benar mencintai Nao. Alhasil, Nao begitu senang dan ia langsung kembali ke rumah karena ia yakin bahwa Karin pasti berada di sana. Ya, sejak hari itulah mereka berdua pun akhirnya bertemu kembali. 5 tahun kemudian, Karin bersama Nao sudah meresmikan pernikahan mereka untuk pertama kalinya. Terlihat di pernikahan itu terdapat banyak sekali tamu yang sudah jelas kisah cinta mereka sangat-sangat sesuai dengan mimpinya Karin. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, mungkin segini dulu pembahasan alur ceritanya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.